Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada kita, kepada manusia, itu untuk diambil manfaatnya. Dan manfaat ini hanya akan tercapai ketika kita mampu memahami setiap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Makanya ketika Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah. Yang ingin dikejar, yang ingin dicapai tidak lain adalah pemahaman dari apa yang kita baca. Makanya Al-Quran memerintahkan kepada kita apa yang mudah untuk kita, supaya kita bisa memahami dan kemudian mengamalkannya. Kalau kita sudah mencari sesuatu hal yang sulit atau mengejar sesuatu dari sisi banyaknya sehingga memberi beban kepada kita, ta'assar, sehingga kita terbebani oleh apa yang sedang kita baca, ini akan menjauhkan kita dari pemanfaatan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Satu ayat Anda baca, tapi kemudian Anda mampu memahaminya, kemudian mengamalkannya, seperti Anda sudah memahami seluruh Al-Quran. Ini yang paling penting. Terkadang kita kan hanya mengejar yang penting banyaknya, yang penting sudah menghatam. Kalau kita sudah menghatam, alhamdulillah, hari ini menghatam lagi. Ada rasa bangga, merasa senang, puas. Kita wajarlah kita merasa puas ketika kita sudah mampu melaksanakan perintah Allah. Tapi jangan sampai kemudian kita tertipu. Yang harus kita pertanyakan, apakah kemudian dengan amalan yang sudah kita kerjakan tersebut, kita mampu mengambil manfaat atau tidak? Ini yang paling penting. Ada perubahan nggak dalam jiwa kita? Ada perubahan nggak dalam hati kita atau tidak? Ini kan yang harusnya kita pertanyakan. Makanya ayat-ayat Al-Quran banyak sekali memerintahkan kepada kita ketika membaca Al-Quran itu dengan tadabbur. Dan tadabbur itu tidak lain kita mampu memahami setiap apa yang ada di dalam ayat Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar. Ini tadabbur. Jadi segala segi yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran itu betul-betul dia pahami apa yang diinginkan, apa yang dimaksud, tadabbur. Dan ini hanya bisa Anda capai kalau Anda membaca Al-Quran dengan tartil. Warattil Al-Quran, dan itu pun perintah. Jadi jangan cepat-cepat, buru-buru. Pokoknya mengejar, besok sudah harus khatam. Kalau nggak khatam nanti ada apa, nanti bagaimana. Jangan sampai yang pada akhirnya ini bisa merusak makna, bisa merusak tujuan dari diturunkannya Al-Quran tersebut. Rasulullah bersabda, ini peringatan besar kepada kita. Rabba talilil Quran wal Quranu yal'anu. Betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tanpa dia sadar Al-Quran melaknat. Coba bayangkan, membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya, memaki dirinya, dan dia mendapatkan azab dengan apa yang dia baca. Kan kita tidak menginginkan hal seperti ini. Memang di satu sisi menghatam itu sangat baik. Tapi kalau sampai pada akhirnya untuk mengejar penghataman itu, nilai-nilai daripada bacaan Al-Quran itu jatuh dan tidak mampu kita laksanakan, bukannya kita mendapatkan pahala, malah dosa yang kita bisa dapatkan. Harusnya dibaca fathah, dibaca dhamma, dibaca kasrah. Bukan karena pada akhirnya kita tidak bisa membaca. Kalau itu yang terjadi, oke lah, nggak ada masalah. Wong kitanya yang memang yang tidak bisa. Tapi kalau karena mengejar terlalu cepat-cepat dan kemudian itu terjadi, ini bisa bermasalah bagi kita. Makanya Al-Quran mengatakan warattilil Quran, bacalah perlahan-lahan, itu perintah. Rattil, perlahan-lahan, tertata, termanage, jangan mengejar. Itu yang diinginkan. Emangnya apa yang mau dikejar dengan bacaan kita? Kalau Allah tujuan kita, Allah tidak kemana.
Tapi kalau pujian manusia mau kita kejar, oke lah. Hati-hati, niat harus dijaga loh. Niat harus dijaga. Ini paling penting. Jangan rusak amalan kita hanya dengan hal-hal sepele seperti ini. Jaga. Kita harus mengejar ridha Allah dalam setiap amal-amal ibadah kita. Itu tujuan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari setiap bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang kita baca. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Berlipat ganda pahalanya. Berlipat ganda. Satu Al-Quran, satu ayat yang kita baca. Allahu Akbar. Dikatakan oleh Rasulullah. Seperti orang yang mengkhatam Al-Quran. Coba bayangkan. Apalagi ketika niat Anda karena Allah. Apalagi yang mau Anda kejar. Allah itu tidak terbatas. Allah itu menghisap seseorang. Kalau Allah ridho, tidak terbatas. Tidak ada batasannya karena Allah memang itu tidak terbatas. Orang kalau sudah sayang sama kita, udah suka sama kita, udah cinta sama kita, apa saja yang kita inginkan dikasih tanpa ada batasannya. Allah udah katakan bighairi hisab. Allah itu akan menghisap seseorang tanpa hisab. Itu kalau Allah ridho sama kita. Keridhaan Allah dulu yang kita kejar. Cintanya Allah dulu yang kita kejar. Makanya harus kita cari tahu bagaimana untuk mencari ridhonya Allah. Bagaimana mencari kecintaannya Tuhan, ini yang paling penting. Jangan sampai kita bertumpu sebelah tangan. Ya, demikian. Wassalamualaikum